Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini Ibu akan menyampaikan materi koloid kedua yang harusnya tadi pagi Ibu sampaikan. Sebenarnya bisa kalian langsung baca atau dari informasi lain, tapi tetap Ibu coba sampaikan di sini supaya apa yang Ibu paparkan nanti insya Allah yang akan ada di PAT. Oke. Koloid 2 itu materinya membahas tentang sifat-sifat koloid ya, dan bagaimana cara pembuatan koloid ya. Kita mulai dari yang pertama, efek tindal. Sifat koloid yang di awal itu adalah tentang efek tindal, bahwa koloid itu adalah campuran heterogen, di dalamnya ada zat terdispersi, yang mana zat terdispersinya ini ukuran partikelnya relatif lebih besar dibandingkan yang ukuran larutan. Jadi ketika partikel koloid ini disinari cahaya, partikel-partikel koloid itu akan menghamburkan, sehingga terlihat di gambar ada berkas putih ini, itu menunjukkan bahwa partikel koloid dapat menghamburkan cahaya. Beda sama larutan yang di sebelahnya, itu larutan itu campuran homogen, jadi cahaya itu tidak dihamburkan karena ukuran partikel zat terlarutnya sangat kecil, seperti itu. Nah, untuk contoh dalam penerapan dalam kehidupan, contoh yang efek tindal ini sudah Ibu sampaikan nih di slide banyak. Nah, ini yang ada di gambar adalah mobil yang sorot lampunya menyala di malam hari yang berkabut. Nah, kabut itu adalah salah satu jenis koloid. Koloid dalam wujudnya zat terdispersinya adalah air, di medium pendispersinya adalah gas. Jadi ketika si kabut tersinari oleh cahaya, nanti partikel koloidnya akan menghamburkan, sehingga di situ ada berkas putih pada koloid kabutnya. Nah, itu sebagian kecil contoh yang ada di slide. Nah, contoh sifat koloid yang selanjutnya yaitu gerak Brown. Gerak Brown adalah gerak acak atau zigzag partikel koloid dalam medium pendispersinya. Jadi si koloid kalau kita amati dengan mikroskop elektron atau mikroskop, nanti partikelnya itu akan bergerak aktif. Jadi hal ini yang menyebabkan koloid itu sistemnya stabil, tidak tidak dia diam saja. Kalau zat terlarutnya atau zat terdispersinya diam, maka koloid itu akan terpisah antara si zat terdispersi sama medium pendispersi. Kalau seperti itu berarti koloidnya nggak stabil. Ya, artinya terpisah antara medium dengan zat terdispersi. Oleh karena itu makanya kita ngelihatnya tercampur merata, itu karena zat terdispersinya terus-terusan bergerak secara acak. Lanjut. Sifat yang ketiga, elektroforesa, yaitu adalah peristiwa bergeraknya partikel koloid yang bermuatan dalam suatu aliran medan listrik. Nah, jadi partikel koloid itu selain dia bergerak dalam skala molekuler ya, di situ partikel koloid juga memiliki muatan listrik. Nah, bisa bermuatan positif, bisa bermuatan negatif. Nah, kalau sampel yang digambar ini, sampelnya itu adalah suatu koloid ya, dia istilahnya ditotolkan dalam suatu medium yang sudah dihubungkan dengan elektrolit, yang mana dalam elektrolit sini ada elektrodanya. Elektroda positif itu anoda, elektroda negatif itu katoda. Ketika diberi arus listrik, nanti partikel koloid yang dia bermuatan negatif, dia si sampel ini akan bergeser gitu, bergeser ke arah negatif. Ini menunjukkan berarti si koloidnya bermuatan negatif. Nah, bagaimana kalau di positif, berarti dia ke arah anoda. Nah, ini penerapannya adalah dalam uji DNA itu adalah menggunakan sistem elektroforesis. Ya, seperti itu. Jadi koloid itu partikelnya bisa bergerak jika diberi satu arus aliran medan listrik. Nah, yang keempat, adsorpsi. Adsorpsi adalah dari kata adsorpsi pasti sudah kita ketahui adalah kemampuan untuk menyerap. Nah,
bedanya absorpsi dengan adsorpsi. Kalau adsorpsi hanya di permukaan saja, sedangkan kalau pakai B, absorpsi itu dari sampai ke dalam. Nah, untuk koloid, permukaan koloid itu kan memiliki muatan. Muatannya bisa positif, bisa negatif. Hal inilah yang menyebabkan koloid itu bisa menyerap partikel muatan lain. Contohnya dalam kehidupan tanah diatom. Nah, tanah diatom ini wujudnya adalah kita sebut koloidnya. Dia dapat menyerap zat warna pada proses pemutihan gula pasir. Jadi gula pasir yang kita konsumsi itu kan warnanya putih ya. Itu adalah hasil dari proses penyerapan zat warna yang dilakukan oleh tanah diatom. Ya, jadi bukan diberi suatu zat mutih, tapi diserap warna zat warnanya. Nah, kemudian juga pada karbon aktif atau charcoal ya. Dia kalau sebagai obat sakit perut, dia bisa menyerap bakteri atau pengotor yang menyebabkan sakit perut. Atau juga charcoal bisa dimanfaatkan untuk menyerap minyak ya. Dari kalau misalkan skincare itu menggunakan charcoal, itu bisa menyerap minyak berlebih. Dan penjernihan air dengan tawas. Nah, misalnya ada kalian yang punya kolam berenang, itu kan juga cara membersihkannya adalah dengan ditambahkan tawas atau kaporit untuk menyerap pengotor-pengotor sehingga jadi lebih jernih gitu airnya. Oke, lanjut. Nah, sifat koloid yang kelima kalau nggak salah, yaitu koloid dapat terjadi koagulasi. Koagulasi adalah penggumpalan partikel koloid atau pengendapan koloid. Nah, artinya kalau koloid ini sudah mengalami koagulasi, artinya nih koloidnya sudah terpisah nih antara zat terdispesi dengan medium terdispesinya. Hal ini dapat terjadi dengan adanya faktor-faktor berikut, misalkan penambahan elektrolit ya. Ketika elektrolit ditambahkan ke dalam koloid yang bermuatan misalnya, nanti muatan positif negatifnya itu akan dinetralkan oleh elektrolit. Nah, sehingga dia akan menjadi penggumpalan. Kemudian perubahan suhu. Nah, contohnya koloid pada putih telur. Putih telur itu adalah jenis koloid ya. Dia ketika diberi suhu tinggi, lama-kelamaan dia akan terjadi penggumpalan. Ya, kemudian bisa juga mencampurkan dua jenis koloid ya, bisa jadi yang lawan muatannya. Kemudian juga terjadinya perubahan pH. Contohnya nih, untuk karet alam, ketika dia ditampung gitu ya, diperoleh, dia masih adalah campuran dengan lateks. Nah, untuk memisahkannya adalah digumpalkan si karetnya dengan ditambahkan asam format. Nah, ini perubahan pH bisa menyebabkan koloid itu terkoagulasi atau terjadi pengendapan atau penggumpalan. Nah, ini gambaran sederhananya. Ini contoh aja ya untuk koagulasi penjernihan air. Misalkan dalam air ini banyak pengotornya nih ya, impurities. Ditambahkan koagulan atau zat yang menyebabkan koloid itu terkoagulasi. Kemudian koagulan itu akan membentuk endapan-endapan bersama dengan pengotor, dan lama-kelamaan mereka akan terbawa di dasar wadah sehingga nanti airnya jadi jernih gitu. Selanjutnya, koloid pelindung. Nah, koloid pelindung, jadi koloid itu juga ada yang bisa bersifat sebagai pelindung dari koloid lainnya. Nah, contoh ibu ada es krim ya, kemudian ini margarin dan cat. Dia tidak koloid kan ya. Es krim itu adalah koloid jenis es krim itu kan terbuat dari susu. Di dalamnya ada gas-gas ya. Kalau kalian misalkan pernah bikin es krim, itu kan di mixer. Nah, proses pemixeran itu nanti membuat udara yang ada di sekitarnya bisa terjebak di dalamnya sehingga membuat tekstur es krimnya menjadi lembut. Itu berarti jenis koloid gas dalam medium cair gitu ya. Nah, ini juga sebenarnya campuran jenis-jenis koloid lainnya. Nah, untuk dia menjadi stabil, maka diperlukan koloid pelindung, yaitu si gelatin. Nah, gelatin ini membuat si koloid itu jadi lebih stabil gitu. Jadi tidak mudah mencair
dan agak teksturnya jadi lebih kenyal ya, lebih stabil lah gitu. Kemudian koloid pelindung pada margarin yaitu adalah lecitin ya, karena di dalam margarin itu sebenarnya ada butiran-butiran halus atau ukuran sangat kecil air yang tersebar merata pada medium padat ini. Nah, untuk menjaga airnya itu enggak lepas atau tetap stabil ada dalam margarin, ditambahkan lecitin gitu. Lecitin yang mana juga adalah koloid. Nah, kemudian pada cat, cat itu adalah jenis koloid zat padat dalam cair ya, atau padat dalam cair itu berarti sol ya. Nah, ini koloid pelindungnya adalah minyak silikon ya, intinya supaya mereka stabil lah begitu. Nah, selanjutnya jenis koloid, sifat koloid yang terakhir yaitu adalah dialisis. Dialisis adalah proses pemurnian sistem koloid dari ion-ion pengganggu dengan menggunakan selaput semi permeable. Nah, gambarannya seperti ini. Ada satu wadah berisi partikel zat terlarut ya, dan di dalam kantong ini adalah selaput semi permeable. Di dalamnya ada partikel koloid yang ukurannya lebih besar nih, bercampur dengan zat terlarut yang kita anggap itu pengotor lah. Nah, ketika dicelupkan nanti lama kelamaan si zat terlarut yang ada dalam selaput permeable, karena ukuran jari-jari permukaannya lebih besar lubang-lubangnya, sehingga dia bisa keluar. Nah, sehingga ini ada aliran air bisa keluar, bisa masuk ya, untuk mengalirkan zat terlarut yang sudah ada di luar semi permeable supaya bisa hilang lah gitu. Nah, ini gambaran dialisis untuk pasien cuci darah. Pasien cuci darah itu kan sudah tidak bisa mencuci darahnya karena kemampuan ginjalnya sudah tidak berfungsi dengan baik. Nah, diperlukan suatu alat untuk mencuci darah. Prinsipnya tadi sama. Jadi yang berwarna merah-merah ini adalah darah yang dari pasien. Nah, di situ darah itu adalah kan suatu koloid bercampur dengan suatu molekul-molekul yang ingin dibuang lah, seperti itu. Nah, diberi alat itu, yang putih-putih ini adalah selaput semi permeable, sehingga si pengotor dari darah ini akan keluar dari yang darah merah ini. Karena pengotor ini mengikuti hukum semi permeable, dia akan keluar ke konsentrasi yang lebih rendah. Nah, kemudian darah yang sudah dibersihkan nanti dia akan terus mengalir dan dibalikan ke tubuh pasien ya, untuk penyaringannya seperti itu. Itu tadi adalah sifat-sifatnya. Nah, sekarang cara pembuatan koloid. Nah, koloid itu dibagi menjadi dua, ada dispersi, ada kondensasi. Nah, kalian mesti ingat koloid itu kan ukuran partikelnya antara larutan dengan lebih besar dari larutan dan lebih kecil dari suspensi. Cara pembuatan dengan metode dispersi berarti dari ukuran partikel besar ya, contohnya misalkan endapan apa gitu ya, diperkecil ukurannya hingga mencapai ukuran koloid ya. Kalau kondensasi itu kebalikannya, dari ukuran partikel kecil ya, berarti misalkan larutan apa gitu ya, dia dikondisikan hingga ukuran partikelnya membesar mencapai ukuran koloid tuh ya. Jadi kalau dispersi dari besar ke kecil, kalau kondensasi dari kecil ke besar. Nah, bisa dilakukan dengan penggilingan atau penggerusan si zat yang ukurannya mau kita jadiin koloid ya, bisa digiling atau di penggerusan partikel suspensi. Nah, selain itu juga bisa melakukan proses pembuatannya itu peptisasi namanya, dan Bussard-Bredig. Kemudian untuk kondensasi itu biasanya adalah reaksi-reaksi ya. Jadi antara larutan A, larutan B direaksikan. Nah, seperti itu. Sekarang dibahas yang Bussard-Bredig. Jadi Bussard-Bredig itu sistemnya seperti itu. Ada wadah yang berisi elektrolit. Nah, di situ ada elektroda logam yang terhubung dengan arus listrik.
ketika arus listriknya itu diberi yang tegangannya tinggi, sehingga akan timbul percikan api yang membuat logam tersebut menguap dan akan terjadi pengembunan dan membentuk partikel koloid. Jadi si logamnya itu karena diberi arus listrik tinggi, dia akan membentuk partikel koloid. Sederhananya seperti itu. Oke, lanjut. Ya kan yang namanya Brewster predict tadi ya, dari ukuran partikel besar ke kecil ya, salah satu jenis yang dispersi. Dari yang wujudnya logam ya, berarti ukurannya besar partikelnya, dibuat menjadi lebih kecil. Selanjutnya, peptisasi adalah proses mengubah endapan ya. Endapan itu berarti bisa kita lihat ukurannya besar ya, dia diubah menjadi ukuran koloid, yaitu menjadi sol koloid dengan cara mengocoknya menggunakan medium pendispersi dengan sedikit elektrolit. Jadi pemecahan ukuran partikel ini dengan bantuan ini sedikit elektrolit yang ditambahkan. Nah, biasanya untuk memecah partikel menjadi ukuran koloid itu dengan menambahkan elektrolit yang ada ion sejenisnya gitu ya. Itu peptisasi. Intinya pemecah ukuran partikel menjadi koloid dengan penambahan sedikit elektrolit yang sejenis. Nah, ini contoh dua reaksi pembuatan koloid dengan cara kondensasi. Nah, kalau di sini ciri-cirinya udah lebih gampang. Contoh misalkan larutan AlCl3 dihidrolisis dalam air menghasilkan AlOH3 dan HCl. Nah, dari kata-kata larutan ya, berarti dari ukuran partikel kecil akan dibuat menjadi koloid ya, si AlOH3. Lanjut yang pengendapan AnGNO3 larutan ya, berarti larutan ditambah larutan, itu contoh yang kondensasi. Jadi ukuran partikel kecil membentuk endapan. Nah, nanti proses selanjutnya ada supaya endapan itu tidak mencapai ukuran suspensi gitu. Oke, untuk materi koloid sudah selesai. Nanti insya Allah ada kisi-kisinya untuk PAT, mudah-mudahan bisa diikuti, dan Ibu sarankan untuk kalian juga mempelajari dari sumber yang lain agar nanti lebih kaya lagi pemahamannya. Terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.